untuk kinerja ataupun juga performance dari Wika di sepanjang semester 1 2024. Ini berhasil ya membalikkan kerugian menjadi untung sekitar 401 miliar rupiah dibandingkan ketika kita bandingkan dengan kuartal 1 begitu ya, pada 2024 masih mencatatkan rugi. Yeah. Nah, seperti apa yang menjadi faktor utama untuk kinerja Wika di keseluruhan semester 1 2024 ini? Ya, terima kasih Mbak Ifah. Jadi ada dua indikator saya kira. Yang pertama adalah keberhasilan Wika membayar kewajiban obligasi dan suku. Dan yang kedua adalah kita membuku keuntungan yang cukup baik juga sebesar hampir 500 miliar di semester 1. Jadi ada dua. Yang pertama adalah Wika kan memang di dalam 2 tahun ini sedang melakukan yang namanya penyihatan dan juga transformasi bisnis ya, sehingga memang itu hasilnya akan kelihatan nanti di belakang. Lah, khususnya dari transformasi ini salah satu yang dilakukan Wika adalah kita mengeksekusi proyek dengan lebih efisien dan lebih efektif dengan melakukan digitalisasi, kemudian BIM, kemudian ERP, SAP dan sebagainya, sehingga memang dari transformasi ini menghasilkan HPP yang lebih baik, sehingga secara otomatis laba operasi juga lebih baik. Yang kedua adalah dari hasil restrukturisasi keuangan Wika, Mbak Ifah, tentu membuat cash flow maupun beban bunga di Wika lebih ringan gitu ya dibanding tahun lalu. Secara otomatis juga kita harus membukukan capital gain di tahun semester 1 ini, sehingga mengakibatkan laporan keuangan Wika pada semester 1 positif. Ketika kita melihat begitu ya, salah satu kabar terbaru dari Wika ini adalah berkaitan dengan kontrak baru sekitar 1,34 triliun rupiah, dan bahkan hingga Juli 2024 Wika membukukan kontrak senilai 11,59 triliun rupiah. Mungkin bisa digambarkan proyek apa saja dan apa yang akan dikerjakan oleh Wika dengan kontrak ini ke depannya? Oke. Jadi sampai dengan Agustus kita sudah mendapatkan kontrak baru sebesar 13,4 triliun ya. 13,4 triliun untuk sampai dengan Agustus. Itu proyek-proyek yang kita peroleh baik dari pemerintahan, BUMN maupun swasta. Jadi kalau proyeknya apa saja, bisa saya sebutkan bahwa mungkin kalau dari Pareto yang besar, yang pertama adalah di DKI, kita membangun yang namanya RDF di Jakarta Utara, itu juga cukup lumayan besar, di mana di situ kita akan membangun alternatif bahan bakar yang dari sampah anorganik dengan kapasitas yang cukup besar ya, 2.500 ton per hari. Itu mungkin salah satu yang terbesar di Asia. Kemudian kita ada proyek Tol Serang Panimbang paket 3 yang didanain oleh Kementerian PU. Kemudian di IKN pun juga kita mendapatkan proyek seperti IPA maupun hunian TNI. Itu dari pemerintah. Kemudian dari BUMN juga kita ada Mbak Ifah, di antaranya dari Pertamina ya, kita membangun pelabuhan di Terminal Manggis, Bali maupun di Surabaya. Kemudian di swasta pun kita juga ada membangun di Kalimantan Timur, di KPC, di mana kita dipercaya untuk mengerjakan proyek yang namanya Muara Waho Road Diversion sepanjang 19 kilo. Selain itu masih ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh anak perusahaan, baik itu Wika Gedung maupun Wika Beton secara retail juga cukup besar, sehingga total 13,4 triliun. Itu yang akan kita kerjakan di tahun ini. Oke, ini yang baru akan dikerjakan ya, Bapak? Yang baru dapat di semester 1, selanjutnya kita kerjakan. Oke, untuk update progres mungkin yang tengah dalam proses konstruksi saat ini seperti apa? Begitu utamanya juga berkaitan dengan proyek strategis nasional ataupun juga PSN. Ya, kebetulan kita memang cukup banyak mengerjakan proyek-proyek PSN ya, maupun IKN. Jadi ada yang sudah selesai, ada yang sedang berlangsung, mungkin sebagian sisanya akan selesai 2025 untuk PSN ya. Jadi PSN yang dikerjakan Wika cukup banyak, Mbak Ifah. Jadi cukup banyak ya. Kalau saya bisa ceritakan mungkin yang bermanfaat untuk masyarakat betul-betul, khususnya DKI ini, saya mau cerita bahwa kontribusi Wika di DKI ini untuk PSN ini, kalau kita bisa cerita, mulai dari pengendalian banjir, kita membangun bendungan Sukamahi,
kemudian sampai ke Jakarta kita membangun yang namanya Sudetan Ciliwung ke Banjir Kanal ya, yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian di hilir kita juga membangun pompa Sentiong dengan kapasitas 5 kali 10 kubik ya, itu dari banjir, itu PSN semua. Kemudian dari transportasi di DKI, Mbak Eva, saya mau cerita juga bahwa Wika punya kontribusi yang menurut saya luar biasa juga. Setelah dulu berhasil membangun LRT dari Kelapa Gading sampai Velodrome, juga MRT dari Lebak Bulus sampai HI, kita ada baik di underground maupun di elevated, kita berpartisipasi dengan perusahaan Jepang. Belum cukup sampai di situ Mbak Eva, kita sekarang yang sedang berlangsung dan mungkin akan selesai di akhir tahun ini, kita juga berinvestasi dan membangun yang namanya Spam Jatiluhur yang kita bangun di Bekasi maupun di CBR dengan kapasitas air minum 4.750 yang akan menyaplai air di DKI. Itu salah satu contoh, artinya memang tentu saya juga berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi yang dalam 10 tahun luar biasa membangun infrastruktur, ya berefek, kita juga bisa membangun dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baik. Di luar itu masih banyak, ada bendungan, ada jalan tol ya, masih cukup banyak. Dan yang sedang kita bangun sekarang adalah jalan tol Serang Panimbang, yang mana sudah beroperasi satu seksi 26 kilo dari Serang sampai Rangkas Bitung. Sisanya sedang kita kerjakan. Jadi masih banyak Mbak Eva. Baik, belum termasuk yang IKN ya Bapak, ya, begitu banyak IKN yang akan dikerjakan banyak. juga. Kita ada 12 paket di sana Mbak. Oke, baik. Sebelum kita membahas tadi ya untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan di IKN, mungkin sedikit kita singgung juga berkaitan dengan permodalan ataupun juga pendanaan untuk proyek-proyek baik yang ongoing saat ini maupun juga yang akan dikerjakan nanti. Seperti apa Bapak? Jadi kalau untuk investasi memang Wika sedang dalam penyehatan, sehingga memang kita dalam waktu dekat ini tidak akan melakukan suatu investasi ya. Kita hanya akan meneruskan investasi yang sudah ada di Wika. Tentu kita akan kembali kepada core bisnis Wika sebagai perusahaan konstruksi, sehingga kita akan banyak bekerja sama melakukan pekerjaan proyek yang diprakarsai oleh investor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu mau tidak mau di dalam hal pendanaan ini ya kita juga harus merangkul bekerja sama dengan investor yang lebih kuat sehingga kita bisa membiayain pekerjaan yang lebih besar.